Senyores, Johnny my friend, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita mau ngebahas mobil dagangan kita yang terbaru. Ini adalah Land Cruiser VXR 200 tahun 2017, dimana mobil ini cuman ganti pelek aja udah langsung stand out, John. Karena memang Land Cruiser tahun berapapun itu ganteng, asalkan mobilnya itu bener-bener mulus seperti mobil yang ada di depan gue ini. Jadi kalau lu cerita Land Cruiser 200 itu pertama kali hadir di Indonesia itu tahun 2007 akhir. Dia masih menggunakan mesin bensin yang kebanyakan masuk ke Indonesia. Tapi pada 2008 ATPM memasuki trim yang basic spec. Jadi kalau lu ngelihat di bagian head unit itu kecil seperti model Innova Grand yang tahun 2005 sampai 2008. Jadi kalau kita ngelihat perkembangan LC200 ini di Indonesia itu dari 2007 sampai 2021, yang artinya notabene itu sekitar 16 tahun ya lamanya ya, Om. 2021 ke 2007 14 tahun, Om. Untuk sebuah generasi mobil, 14 tahun itu kurun waktu yang cukup lama ya. Jadi kalau kita cerita berarti Land Cruiser 200 ini sangat banyak diminati oleh para pembeli dan juga para pecinta Land Cruiser. Jadi kalau kita ngelihat ya memang Land Cruiser ini tuh memang banyak sekali peminatnya. Apalagi kalau kita ngelihat model yang ini, itu identik dan lekat sama kata-kata, oh lu pengusaha kelas atas, oh lu pejabat yang cukup lama ngejabatnya ya kan. Jadi kalau lu cerita Land Cruiser ya makanya 2008 punya banyak sekali yang di facelift ke menggunakan seperti body eksterior seperti ini. Gampang, John, sebenarnya kalau lu mau ngelihat secara awam ketika ada mobil di sampingnya. Kalau yang benar-benar facelift 2016 ke atas itu ada lampu kuning di sini ketika ada mobil. Nah, dia itu namanya blind spot monitoring assist di sini nih. Dia ada di sebelah kiri dan sebelah kanan, jadi ada di sebelah sini. Lalu kalau lu lihat tampilan Land Cruiser VXR 2016 itu dia sebenarnya peleknya itu ring 20 dan ini dirubah down spec menggunakan velg ring 18. Kalau lu tanya, Evo Corse ini sebenarnya velg trademark Eurohouse. Jadi kalau lu ngeliat, ini pelek salah satu pelek asli yang ada di Eurohouse. Jadi kenapa nggak ada replikanya, John? Karena 5x150 ini kebanyakan ada di Land Cruiser. Dan kebanyakan velg Land Cruiser itu jarang ada yang KW. Karena memang Land Cruiser itu kelasnya menengah ke atas. Dan juga yang kedua, populasinya tidak sebanyak mobil-mobil seperti Pajero, Fortuner. Jadi para pembuat pelek bajakan males kayaknya ya bikin velg 5x150. Karena menurut mereka nggak ada marketnya juga. Dan teman-teman boleh beli mobil ini dengan pelek ring 18 5 kali pego Evo Corse ini, atau menggunakan ring 20 bawaan dari mobil. Tentu aja bannya juga masih dalam keadaan bagus dan juga menggunakan ban merek Toyo Open Country. Kalau gua nggak salah ingat ya, itu kondisi bannya sekitar 80% ke atas. Lu nyari LC seperti ini kalau lu ngeliat mulus, Gom? Wah, mulus banget. Salah satunya itu faktornya catnya masih 80% lebih original. Dan yang kedua, mobil ini juga sudah di coating dan di detailing di fine gloss. Jadi buat teman-teman yang pengen mobilnya sekinclong ini bisa langsung aja ke fine gloss dan Kevin Mon. Ini teman kita juga. Harganya cukup, kalau buat teman-teman merasa mahal ya memang kerjanya sebagus ini, Om ya. Jadi buat teman-teman yang pengen kerjanya sebagus ini, hasilnya ya bisa langsung hubungin aja Kevin Mon ataupun fine gloss. Nah, lalu kita ngelihat apa sih pembedaannya, Om, kira-kira kalau full spec sama non full spec. Yang pertama adalah terletak di bagian eksterior itu body kit, dan yang kedua adalah suspensinya. Kalau yang non full spec atau standar spec itu masih menggunakan suspensi KDSS dan juga tidak menggunakan AHC, active head control seperti ini. Jadi kalau shock AHC gini dia terdiri dari 9 komponen, 4 shock breaker, 4 akumulator dan juga 1 buah kompresor. Jadi kurang lebih kalau misalkan rusak semuanya itu memakan biaya sekitar 30 sampai 40 jutaan di luar kompresor. Tapi kalau lu beli yang ini udah aman, Om. Jadi waktu gue beli itu akumulatornya masih oke. Yang kedua shock breakernya 4-4-nya gue ganti baru asli Jepang. Jadi kalau lu beli ini udah enak. Om, kira-kira kalau gue beli yang UK aman nggak? Aman nggak, Om ya? Ya paling DPF-nya kali ya. Sebenarnya gini, titik balik ketika lo beli UK, nggak ada yang menyalahkan ketika lo mau beli UK, Om. Tetapi ketika lo beli yang UK version itu kan udah pasti dipastikan mereka membeli itu mobil mesinnya untuk kategori yang Euro 4 ke atas ya, Om ya. Sedangkan Indonesia ini bahan bakarnya itu belum menyanggupi untuk menggunakan itu. Makanya DPF-nya itu banyak yang mampet, akibatnya sulfur itu masuk ke dalam mesin. Yang menyebabkan mesin kalian harus turun mesin. Nggak ada masalah sebenarnya. Asal kalian turun mesinnya di bengkel yang benar, dan juga kedua kalian punya spare budget untuk turunin mesin. Karena setelah diturunin mesin, DPF di delete, harusnya mesinnya sudah dalam kategori aman untuk dipakai ratusan ribu kilometer ke depan. Selama mobil ini tuh dibeli dan benar-benar dirawat. Kayak gini contohnya. Ini kalau kita mesinnya,
Ini VD engine twin turbo dan 8 silinder mesin Land Cruiser terakhir sebelum dia turun down spec menjadi 6 silinder. Tapi kalau dibilang down spec ya Toyota selalu membuat mesin lebih praktis dan lebih ekonomis ya. Jadi kalau kita cerita 6 silinder sama 8 silinder enak mana Om? Perbedaannya gini, ketika lo punya yang 8 silinder, power linear yang diberikan itu benar-benar padat. 6 silinder emang kelihatannya lebih enak Om dibandingkan yang 8 silinder. Karena dia bermain sama torsi lo. Jadi mungkin throttle controlnya lebih dibuka atau gimana. Jadi modelnya dia gasnya lebih enteng dibandingkan 8 silinder. Tetapi kalau lo ngeliat bobot tenaganya, 8 silinder akan lebih enak dibandingkan 6 silinder. Nih dia intercooler ada di atas, jadi dia air scoop-nya ambil dari sini. Ini dari sebelah sini nih. Ini yang nggak ada di mobil bensin. Biasanya kalau misalkan lo upgrade facelift, yang bensin ininya nggak ada nih Om. Ini dia punya, lo bayangin air intake-nya segede gini nih Om. Di sini sebenarnya harusnya ada aki plotting lagi. Jadi kalau yang versi Sahara itu dia akinya ada 2. Tapi ini versi ATPM akinya cuma 1 di sebelah sini. Lo lihat relay fuse-nya segede gini nih. Gampang sih sebenarnya kalau lo mau ngeliat kilometer asli enggaknya Land Cruiser. Ini aja nih Om, udah kuning apa belum nih? Ini kelihatan nih masih putih kan? Ya ini kilometer 63.000 asli. Itu kalau nggak salah buat brake fluid ya. Ini kan lama-kelamaan panas nih Om. Nah dia pasti kuning. Kalau power steering memang kuning begini nih. Karena dia paling panas, oli power steeringnya. Bulannya juga masih bagus. Oke, dari segi interior memang kalau orang bilang paling bagus itu Land Cruiser 200 itu dari 2016 sampai 2021. Tapi dia ada beberapa perbedaan ketika udah lari ke 2018. Itu dia modelnya sudah satu garis saja grillnya Om. Lalu kalau di 2021 yang final edition dia sudah menggunakan grill model honeycomb. Sama dia perbedaannya ada di body kit bawahnya, dia modelnya udah bukan begini lagi, tetapi dia begini. Gitu. Jadi ada plus dan minusnya ketika lo beli yang 2016-17, orang yang ngeh akan lihat perbedaannya di bagian grill dan juga eksterior di bagian luar. Tetapi kalau dari segi velg semuanya kurang lebihnya sama. Lalu untuk tenaga mesinnya enak Om. Waduh. Udah deh John, ketika lo udah naik LC ya, artinya lo udah menjadi orang yang mapan, kecuali lo belinya maksa ya. Jadi kenapa gue selalu bilang kenapa kecuali belinya maksa? Banyak sekali orang yang pingin terlihat kaya, beli mobil seperti ini untuk mengelabui orang. Makanya ketika lo beli LC, usahain diri itu udah sanggup naik LC. Karena apa? Ketika lo udah naik LC, lo nggak mungkin dong tahun depan atau 3 tahun lagi, 5 tahun lagi lo akan ganti mobil di bawah Land Cruiser. Bisa nggak lo mempertahankan gaya hidup lo naik Land Cruiser? Itu yang pertanyaan gue paling simple Om. Makanya kalau lo beli mobil, beli rumah sekalipun, lo hari ini misalkan dapat duit kaget Om, warisan ya, kayak lo deh Om. Kenapa lo beli rumah yang lebih kecil Om? Karena lo tahu kan ketika lo beli rumah yang lebih gede atau di pinggir daerah yang lebih di luar kota pun lo nggak akan sanggup untuk maintenance-nya. Sama juga ketika beli mobil Om. Beli mobil, beli rumah atau beli apapun ya, kalau lu nggak sanggup untuk mempertahankannya ya lu akan bangkrut. Kegulung John, gitu. Oke, yuk kita coba test drive dulu mobil yuk. Oke, kita udah di dalam kabin ditemenin Pak Sutri baru ya. Suaminya orang udah sekarang ya. Iya dong. Gimana pengalamannya honeymoon ke Bromo? Menyenangkan. Menyenangkan. Oke. Menyenangkan. Apalagi kalau habis pulang beli ginian ya. Iya dong. Apalagi naik ginian, bukan beginian. Nah, naik ginian sama honeymoon ya. Iya. Nah, ini kalau kita ngelihat, ini posisinya kita di paving block, enak ya John ya? Oh, iya. Ini bener-bener nggak ada rasa John naik ini John. Iya. Tadi gue juga ada di tol juga nggak berasa. Enak banget. Jadi kalau dikatakan orang Land Cruiser itu mobil enak, iya memang segini enak ya. Iya. Terus kalau lu ngeliat interface dashboardnya udah nggak terlalu kuno ya, dibandingkan yang versi varian sebelumnya. Iya betul. Walaupun sebenarnya kalau lu pengen buat main-main di lift kit atau kalau buat pakai yang lebih badak, mungkin lebih cocok ini 2012 ATPM ya. Iya benar. Nah, yang KDSS masih KDSS atau nggak lu beli yang 2016 yang bodinya ini tetapi bukan yang full spec. Iya, yang peleknya ring 17, 18 ya, yang silver 17 ya. Pokoknya silver peleknya. Kemarin sempat ramai tuh. Iya, interiornya juga beige. Iya, terus nggak sunroof. Nggak sunroof. Ya. Jadi joknya masih manual, terus ada yang masih fabric, ada yang masih udah kulit. Iya, jadi benar. pada saat keluar dari dealer, mereka ada yang memang langsung dikulitin, ada yang memang masih dipertahankan fabriknya. Cuma kan harganya udah mirip-mirip ini, John. Iya, karena kan Land Cruiser bekas itu begitu. Kalau udah discontinue udah ada jelek deh John. Yang jualnya pada naik John. Kayak kita juga naikin John harga John.
Iya benar. Nih dia ada 3 mode, jadi comfort. Aduh, tanah sayang banget. Aduh, sorry. Tanahnya jatuh John, nih lagi pembangunan John. Pick 1 sampai 10 John. 1/10 John. Ini eco mode, jadi kalau lo pakai eco mode ya lebih lebih berat santai, ya. lebih santai. Iya, kalau Lebih kata beberapa tuner, ini bermain sama throttle control lo aja sih. Iya, jadi tapi kalau lo lihat kan, lo berasa gak? Lo perhatiin nih, kalau kita rubah jadi Sport S atau S Plus sekalipun, dia bantingannya jadi lebih firm. Oh, suspensi berubah ya? Oh, Berasa iya. nggak lo? Oh iya. Dia lebih iya. jadi dia punya akumulator tuh kayak memberikan pressure lebih tinggi. Jadi mobil itu jalan tuh lebih stiff. Betul. Jadi kalau lu nyetir kondisi kencang, mobil lu nggak limbung banget. Betul. Nih kita coba ngebut ya. Aduh, anginnya John bocor. Hah? Aman John tuh. Cuman kalau lu disopirin, mending lu pakai comfort. Oh iya dong. Karena lu jadi nggak berasa hentakan gasnya nggak berasa John. Ini mesinnya liar John, nggak mau turun John RPM-nya John. Iya, enak John. Kemarin gua pakai ini 3 hari John. Hah? Enak. 3 hari John, enak John. Nih. Aduh. Tuh mobilnya nggak ngebuang John walaupun tinggi John. Iya benar. Ya. Terus dia punya active head controlnya itu. Jadi ketika dari low ke netral maupun ke high, itu kalau lo kecepatan di bawah 60 dia masih pendek. Masih pendek ya? Di atas 40 dia naik sendiri John ke netral. Itu berlaku juga ketika mobil ini dari high turun ke netral. Iya benar. Oh, enak John. Jadi kalau ada yang bilang LC overpriced gimana Jo? Beda ya? Beda John. Berarti Anda belum di tahap itu. Anda belum di tahap itu? Anda memaksakan. Yang kayak tadi gue cerita, ternyata kayak ini sepemikiran juga sama gue. Jadi kalau lo merasa LC masih kemahalan atau ketika lo udah beli LC 5 tahun kemudian lo udah nggak turun jadi Fortuner, berarti mentalnya belum jadi. Mentalnya belum jadi John, like twister John. Makanya kalau lo ngelihat kenapa sih orang-orang kaya tuh nggak yang benar-benar kaya ya, rata-rata beli LC tuh kalau nggak maunya nunggu gitu, sabar. Karena mereka tahu mental mereka ya belinya nunggu sabar gitu kan. Iya. Tapi ada juga yang memang belinya aping ya karena memang mereka butuh. Karena dia gitu. nunggu momen John. Oh ya benar, nunggu momen. Lu begitu di jalan waktu naik LC 300 awal-awal, lu tuh waduh. Orang semua ngeliatin John, biarpun bukan mobil sport ya. Iya sih, beda ya 2000. Iya, ini siapa nih? Ini temen siapa nih? 2022 ya. Kayak yang plat nomornya itu apa? B2 itu ya yang di si ganteng ya. Gila enak gitu nih ada. Iya. Apa ya namanya? Dia punya gituan, punya LX 600 dan dia ngomong, "Gua beli mobil, gua pakai kilometernya sampai gua puas." Iya, terus dia beli itu karena dia biar support kerjaan dia, John. Dengan dia beli itu dia lebih mudah dipercaya orang, John. Karena orang Indonesia kan lebih ngeliatin kan bahkan dari luarnya doang, John. Iya. Tapi untungnya dia kan benar, John, kerja benar, bukan untuk nipu orang. Iya. Cuman untuk lebih meyakinkan orang aja untuk kerja sama gitu. Iya benar sih, ketika lo kok omongan kini sama Om Dim sama gue ya tadi ya. Iya benar. Nggak janjian lo. Gua kemarin apa ya? Kita udah comfort ya. Gimana? Lu lihat mobil nih, kayak gua misalnya naik mobil, misalnya lagi lihat mobil yang lu lihat misalnya 500 juta lebih. Gua naik mobil murah deh. Dianggapnya makalar, John. Iya udah lumrah sih ya. Ya kemarin kan ada teman gua, ke Bandung. udah DP, ya kan? Terus tiba-tiba pagi dia di cancel, dia dimaki-maki. Saya pikir bapak yang beli, ternyata bapak cuma makelar. Padahal dia bisa beli aja bisa John sebenarnya John. Cuma kan memang kerjaannya jual beli mau gimana? Iya. Ada aja yang hina John. Kasian juga sih John. Iya kasian John itu John. Iya udah jauh-jauh, udah penginep-nginep. Ya udahlah John. Ntar kena karmanya sendiri. Ya biarin aja lah. Cuman gua kadang dengernya ada orang begitu ya kadang ya. Kan mobil itu tetap dibayar. Iya kan. Kecuali mobil lu ditahan-tahan sampai 2 bulan, nah baru marah-marah dah. Benar, tuh lo lihat tuh, Ken. Lihat aja. Aduh, ini comfort nih ya. Iya. Oh iya, lebih main ya. Dia lebih main. Lebih main ya. Cuman kalau comfort lu nggak bisa buat ngebut kali ya, limbung kali ya. Tergantung lu ngebut seberapa. Kalau lu ngebut lari 200 sih. Tergantung jalanannya, John. Iya. Ini sih ke Jawa enak banget, John. Waduh, bukan enak lagi, John. Naganya lagi renovasi, John. Naganya direnov, John. Naganya diganti. Kan sionya udah mau berubah, John, tahun depan, John. Oh, jadi tiap show ganti patung. Iya, nanti jadi kelinci. Kontaktornya cuannya gede bener, John. Hah? Bukannya ada 9. 9? Iya. Loh, siapa itu 9 naga, John? Itu patungnya. Oh, satu aja, John. Tapi hebat loh. Handphone siapa, John? Perlu lah, siapa lagi? Gak ada, John, gak bunyi. Waduh.
Ya udah, pokoknya begitu aja. Jadi buat teman-teman yang kira-kira pengen beli Land Cruiser antara 2016 sampai 2021 tergantung dari kilometer. Jadi cuman kalau menurut gue sih kilometer nggak menjamin mobil lu seger juga ya Ken ya. Iya. Kalau lu 100.000 sekalipun tapi mobil itu bener-bener mesinnya rutin diganti oli dan lain-lain, kalau lu dapat lebih murah 10-20% ya why not gitu kan. Iya, boleh, karena lu bukan beli buat pakai. Betul. Iya. Kadang lu beli yang kilometer 30.000, tapi kalau selama 0 sampai 30.000 olinya cuma diganti Iya, sekali. jorok atau pernah 30.000. Pernah 30 itu gimana Jon? Ya gitu Jon, pokoknya pernah 30.000. Oh, pengalaman pribadi apa gimana Jon? Enggak, cuma kemarin gua dengar customer cerita lucu aja Jon. Oh iya, beli LC ya. Ya gitulah pokoknya ya. Ya begitulah ya. Jadi intinya kalau lu beli LC ya intinya tak kenal maka tak sayang. Lu Iya. belajar dulu. Speknya benar-benar jeli ketika lu beli, jadi lu nggak akan nggak puas ya belinya ya. Karena kan lu keluar duit kan nggak main-main gitu loh. Betul. Bagi gue ya. Dan yang kedua, lu harus punya kadar batas toleransi kayak gini nih 60.000. Menurut kita sih pribadi bagus ya. Bagus. Lu boleh adu sama yang mungkin kilometer 50.000, 40.000 sekalipun, sehingga lu udah ada tolak ukur. Oh, gue beli LC tuh begini loh. Iya. Makanya kita prefer kalau orang yang ke Euros tuh udah ngider ya. Udah muter. Udah iya. Kayak yang itu yang beli mobil sama kita terakhir kan dia beli lagi gara-gara kena tipu Jon. Ush. Yang mana? Iya, ada yang di daerah. Dia udah beli terus karena nggak puas dijual, akhirnya dia beli sama kita. Oh, Pak Dokter. Adalah gitu loh Jon. Ya udah gitulah makanya ya. Pak Dokter juga naksir ke mobil ini. Oh iya Pak Dokter ya, boleh lah. Kasihan buat ganti mobil bininya Jon. Oke, jadi gitu aja buat teman-teman. Thank you yang udah nonton dan jangan lupa untuk subscribe. Subscribernya nggak naik-naik nih, Ken. Kita mesti apa nih? Bikin event kali ya? Harus nipu orang dulu baru ini flashing baru naik. Anjing. Bye. Kayaknya udah mulai bahaya mulutnya. Bye bye.